Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Alfu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga, Pak Alfu. Oh iya, Pak, ini saya mendengar Bapak akan melakukan coaching hari ini ya, Pak? Iya betul Pak. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Baik, jadi begini ya, Pak ya. Nanti pada saat Bapak melakukan coaching, antara coach dan coach itu akan saya amati, Pak, dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti rubrik alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, untuk yang pertama, Pak ya, kompetensi yang Bapak miliki itu Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini tuh kompetensi yang seperti apa, Pak? Yang kompetensi yang saya kembangkan itu yaitu yang mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh, ya, baik. Jadi ada dua pengembangan kompetensi apa ya? Iya Bapak. Berarti kehadiran penuh dan Mendengarkan mendengarkan aktif dan dan pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot. Iya. Di antara kedua kompetensi itu, kira-kira yang mana, Pak? Yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk melakukan observasi? Yang saya lebih spesifik yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bapak, biar si kuci itu bisa terbuka semua permasalahannya gitu Bapak. Baik, jadi ada dua kompetensi yang akan Bapak Alfu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, Pak. Jadi indikator ketercapaian pada saat coaching itu Bapak akan menemukan solusi sendiri ya, Pak ya, atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Pak ya. Semoga proses coaching dan coaching yang Bapak akan lakukan dengan sebaik-baiknya dan setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. Oke Pak. Oke. Silakan Pak Alfu lakukan proses coachingnya ya. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Alfu. Waalaikumsalam Sibuk ya, Pak, ya? wabarakatuh. Sehat juga Pak. Wonten nggih. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya, Pak ya, kebetulan sekali nih. Ada sesuatu yang mau saya sharingkan ke Bapak. Gimana? Pak? Oke, silakan. Monggo Pak. Dengan Jadi senang hati. ini Pak, saya mau sedikit sharing ini tentang masalah saya. Apakah kiranya Bapak berkenan nggak ya mendengarkan sharingan saya? Oh, sangat berkenan dengan senang hati Bapak. Kira-kira tentang apa ya Pak ya? Oh, saya jadi penasaran. Jadi gini Pak, apa? Saya ingin mendapatkan masukan ini. Tujuannya ini saya ingin mendapatkan masukan dari masalah yang sedang saya hadapi seperti Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan Pak. masalahnya gini Pak. Jadi ini kan lagi penilaian PNM ya Pak ya. Setelah Yes. kemarin itu ada supervisi di kelas. Yes. Seperti itu. Saya dilakukan supervisi oleh kepala sekolah saya. Pada saat proses supervisi saya dapat teguran Pak dari kepala sekolah saya. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah Bapak? Sebenarnya menurut saya ini ya masalahnya sih nggak serius sih sebenarnya menurut saya seperti itu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana sih Pak? Yang dimaksud Bapak? Gini Pak, kepala sekolah saya mengkritik cara mengajar saya yang saya lakukan di kelas. Gitu ya Pak. Jadi proses belajar yang bagaimana Bapak lakukan atau apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai ditegur? Kalau boleh tahu ceritakan Pak bagaimana Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya memang saat sebenarnya sebelumnya kalau mengajar saya pakai buku teks, tapi saat itu ketika observasi saya tidak memakai buku teks. Oh begitu.
Lalu bagaimana tanggapan Bapak dan respon dari Bapak kepala sekolah tersebut? Eh, saya sejujurnya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya tersinggung sepertinya. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak. Oh, kalau begitu saya tanya Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajar siswa dengan biasa menonton video, bisa ada pembelajaran interaktif juga ada di situ. Yang penting menyenangkan. Saya pikirnya seperti itu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Menurut saya sumber yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan juga tertarik seperti itu Pak dengan metode yang saya gunakan seperti itu. Sebenarnya sih sudah bagus Bapak itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut yang kita diketahui karakter siswa berbeda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kira itu ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Pak. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Pak. Jadi supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Setelah Setelah kita iya Pak ya. Setelah kita ngobrol bagaimana Pak? Gitu. Ya, terus terang sih beberapa waktu lalu ya Pak ya, saya kurang nyaman. Saya jadi resah, di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain juga terganggu. Seperti itu. Lalu apa yang membuat merasa tidak nyaman selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal ini kepada guru senior, gitu. Sehingga saya tidak nyaman akhirnya. Oke, jika saya dapat menyimpulkan ya Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung ya lalu menyampaikan kepada guru senior. Iya ya Pak ya, ini kira-kira saya dipanggil guru senior apa enggak ya Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana ke depannya Pak? Rencananya saya masih kepikiran dulu ya Pak ya. Niatnya ya saya mau menemui beliau senior ini untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau ada solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak? Ya setelah saya menemui beliau senior itu ya saya akan menemui bapak kepala sekolah untuk minta maaf jelasnya kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan pakai teks sesuai yang disarankan oleh kepala sekolah dan bagaimana menjalankan proses belajar yang baik menggunakan teks seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Proses belajar saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti ya sumber belajar yang seperti sudah saya gunakan tetap akan saya gunakan Pak karena beberapa siswa sudah nyaman dengan cara tersebut. Oke, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali Pak. Saya setuju.
dengan ide Bapak itu? Syukurlah Pak ya, sekarang saya sedikit merasa lega gitu. Nah, jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi urusnya dengan atasan, bahkan khawatir juga ini. Nah, takutnya salah langkah. Syukurlah lah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu ya Pak ya, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan, termasuk tadi pakai buku teks seperti itu ya Pak ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu mungkin nanti saya akan coba komunikasi dengan teman sejawat biar kita bisa saling mengingatkan terkait dengan hal ini. Wah, itu ide bagus Pak, ide bagus sekali itu Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak ya. Amin ya, terima kasih banyak. Ini agak lega ini, Bapak sudah mendengar keluhan saya. Ya, Oke. semoga saya bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan buat siswa ya. Ya, amin Pak. Baik Pak, setelah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Yeah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach dan apakah saya ada sedikit pertanyaan Pak untuk saya tanyakan kepada Pak Alfusar. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Alfusalam saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching atau pertanyaan dengan sesuai alur kita Pak. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Jadi saya bisa menggali potensi coaching sehingga coaching bisa menemukan jawabannya sendiri Pak. Oh begitu ya Pak ya. Berarti Pak Alfusalam tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Ya, Pak. Untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Pak Alfusalam kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Yang saya kembangkan ke depan Pak, saya ingin lebih mendalami lagi Pak alur Tirta dalam proses coaching Pak, biar berjalan dengan lebih baik dan lancar kemudian Pak. Oh iya, iya. Bagus sekali itu Pak. Sangat luar biasa ya Pak ya. Saat Pak Alfusalam melakukan coach dengan alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Terima kasih Pak telah melakukan observasi coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.